Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista Panida Putri Atmaja. Saya dari kelas 1C, tingkat 1 keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang adaptasi, jejas, dan penuaan sel. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian sel yang bersifat reversibel akibat suatu jejas atau injury. Respon sel terhadap cedera yang tidak mematikan bersifat menetap atau persisten, meliputi perubahan fungsi dan anatomi. Adaptasi sel, yaitu ada 5 macam. Yang pertama ada atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, displasia. Yang pertama ada atrofi. Penurunan ukuran sel dapat menurunkan fungsinya namun tidak mati. Penyebabnya berkurangnya beban kerja, hilangnya persyarapan, nutrisi tidak adekuat, penuaan. Selanjutnya yang kedua itu ada hipertrofi. Yang pertama ada penambahan ukuran sel, penambahan ukuran organ, fisiologis angkat berat atau hipertrofi otot rangka, patologis hipertrofi otot jantung. Hiperplasi, peningkatan jumlah sel dalam organ atau jaringan. Hipertrofi dan hiperplasia sering terjadi bersama-sama. Penyebabnya adalah peningkatan rangsangan hormon pertumbuhan. Contohnya fisiologis hiperplasia dan hipertrofi otot uterus pada gravida. Yang terakhir patologis atau tumor. Metaplasia. Yang pertama ada perubahan satu jenis sel dewasa atau epitel dan mesenkima menjadi jenis sel dewasa lainnya yang dapat adaptif. Berasal dari pemrograman kembali secara genetik sel stem atau sel induk, epitel atau mesenkimal. Contohnya adalah perubahan epitel silinder menjadi epitel gepeng pada sel epitel saluran pernapasan perokok dan kanker. Diplasia adalah hilangnya keseragaman sel secara individu, juga hilangnya orientasi susunan sel-sel tersebut. Contohnya adalah sel kanker paru-paru. 2. Jejas. Respon sel terhadap stimulus stres dan injury. Yang pertama ada normal sel homeostatis. Reversible injury, adaptation cell injury, irreversible injury, necrosis cell death, apoptosis. Jejas atau injury, trauma atau luka merupakan keadaan di mana sel adaptasi secara berlebihan. Penyebab jejas, cedera atau injury. Yang pertama ada hipoksia. Penyebab hipoksia tersering ischemik atau terhentinya suplai darah dalam jaringan, contohnya asma dan anemia. Yang kedua ada bahan kimia. Semua bahan dapat menyebabkan jejas, bahkan zat tak berbahaya jika kadarnya terlalu tinggi atau rendah. Yang ketiga ada agen infeksius, bakteri, virus, jamur, dan parasit. Reaksi imunologi, penyakit autoimun dan alergi. Ketidakseimbangan nutrisi, kekurangan kalor protein, diabetes mellitus. Yang terakhir ada agen fisik, radiasi, trauma, dan suhu ekstrim. Apoptosis dan nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel abnormal dan patologis. Contohnya adalah luka gangren pada ulkus diabetik. Apoptosis kematian sel. Apoptosis adalah kematian sel terprogram bunuh diri sel, kematian sel atau untuk sel-sel yang terinfeksi, sel yang mengalami kerusakan DNA akibat radiasi atau bahan toksik dapat memicu kanker. Contohnya adalah peluruhan endometrium saat menstruasi.
Ini adalah ini perbedaan nekrosis dan apoptosis. Adanya rangsangan nekrosisnya hipoksia toksin, apoptosisnya faktor fisiologi atau patologi. Perbedaannya ada gambaran hipotologis. Nekrosisnya adalah pemengkapan sel, apoptosisnya pada pengerutan sel. Perbedaannya ada membran plasma rusak dan intak atau utuh. Reaksi jaringan sering menyebabkan inflamasi, tidak ada inflamasi, fagositosis badan apoptotik. Penuaan sel. Karena akibat sel menurun, mitokondria yang menghasilkan ROS memegang peran penting dalam penuaan atau reaktif oksigen spesies adalah radikal bebas yang berupa oksigen. Ini adalah contoh gambar formation of free radical. Ini yang kedua ada contoh gambar sel normal dan sel yang menua. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penuaan sel. Yang pertama ada faktor genetik. Yang pertama melibatkan perbaikan DNA. Yang kedua respon terhadap stres. Yang ketiga pertahanan terhadap antioksidan. Yang kedua ada faktor lingkungan yang meliputi bahan kimia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.